menggunakan bullets and numbering atau penomoran otomatis agar diperoleh hasil yang rapi. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah teks sebagai contoh, di mana nanti kita akan coba membuat teks seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa teks yang saya buat ini itu dilengkapi dengan bullets and numbering. Ada yang menggunakan penomoran dengan angka ya, ada juga yang menggunakan abjad, dan ada juga yang menggunakan bullets atau simbol-simbol. Nah, bagaimana cara membuat penomoran seperti ini? Saya buat dokumen baru, Ctrl N ya. Kemudian saya pilih no spacing dulu. Nah, tampilannya saya ubah jadi side by side. Nah, oke. Kita akan coba membuat teks seperti yang dicontoh di sebelah kanan ini. Nah, untuk baris pertama itu seperti biasa kita ketikkan mengetik seperti biasa. Cara menggunakan bullets and numbering. Kemudian enter. Nah, baris berikutnya adalah kita mulai untuk membuat penomoran. Cara membuat penomoran seperti ini kita bisa lakukan dengan dua cara ya. Ada yang menggunakan cara ini ya. Jadi dari icon bullets and numbering, klik pada tanda panahnya, lalu kita pilih bentuk penomorannya. Misalnya kita mau menggunakan angka, berarti kita pilih ini. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang kedua, yaitu kita langsung saja ketik satu titik, kemudian ketika kita mengetikkan spasi, maka dia akan berubah menjadi bullets and numbering secara otomatis. Jadi dia langsung aktif icon bullets and numberingnya. Seperti ini ya. Silakan teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Nah, yang jadi masalah mungkin bagaimana cara meluruskan agar angka satunya itu lurus dengan margin atau lurus dengan tulisan cara yang di atas. Maka caranya adalah tinggal kita geser first line indent ke sebelah kiri, kita drag ya. Kemudian kita geser juga hanging indent. Ini yang segitiga runcing ke atas, yang ini geser ke sebelah kiri. Seperti ini. Baru kita lanjutkan hardware. Ketika kita tekan enter, maka dia akan otomatis langsung membuat nomor 2. Kalau nomor 2 nanti kita kan harus isi software ya di sini pengetikannya atau teksnya ya. Nah, karena di bawah tulisan hardware itu ada dulu point, ada dulu numbering yang lain, maka caranya adalah kita klik lagi di ujung baris yang nomor 1, klik di ujungnya, di ujung baris, lalu tekan enter. Nah, nanti kan jadi ada 1, 2, 3. Nah, yang baris keduanya kita hapus backspace, tekan backspace pada keyboard. Nanti nomornya akan terhapus dan nomor yang di bawah itu akan berubah menjadi nomor 2. Gitu ya. Tinggal kita lanjutkan input device itu point A. Sama dengan yang tadi, kita bisa pilih dari sini, kemudian kita pilih ABC yang ini ya. Atau bisa juga kita langsung ketikkan A titik kemudian spasi. Nah, gitu ya. Terserah teman-teman enaknya yang mana. Kemudian kita ketikkan input device. Nah, gitu. Kita tekan enter, maka dia di bawahnya akan langsung membuat penomoran baru point B. Nah, point B itu kan output device, tapi setelah input device itu ada dulu bullets, ada dulu sub point lagi, namanya ada mouse, ada keyboard, dan seterusnya. Maka lakukan langkah yang sama dengan tadi, klik atau tempatkan kursor di akhir baris yang point A ini, kemudian tekan enter. Kemudian backspace, tekan backspace pada keyboard untuk menghapus numbering yang point B. Hapus. Nah, jadi point B-nya pindah ke bawah. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan bullets and numbering. Kalau ini ikon numbering ya. Kalau ini ikon bullets. Bullets yang ini, klik tanda panahnya, lalu kita tinggal pilih bulletsnya yang mana. Misalnya saya pilih yang ini, sesuai dengan contoh yang ini ya. Saya pilih yang ini. Nah, pada saat saya pilih bulletsnya, ternyata dia langsung bergeser ke sebelah kanan. Untuk meluruskan bulletsnya agar lurus dengan tulisan input, maka sama dengan cara yang tadi, kita geser first line indent ke sebelah kiri. Bisa kita lihat, kalau saya simpan di sini itu kurang lurus, geser lagi ternyata dia sama kurang lurus. Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini, teman-teman bisa melakukan drag. Nah, first line ininya di drag sambil menekan tombol Alt. Saya sambil tekan Alt di keyboard. Nah, jadi bisa kita melakukan drag secara perlahan atau halus ya. Kita luruskan misalnya sampai sini. Dah, lepas. Jadi lepas dulu drag, lalu lepaskan tombol Alt-nya. Berikutnya tinggal kita drag juga hanging indent sini. Hup.
Nah, ke sini. Baru kita ketikkan kontennya atau poinnya. Mouse, keyboard, scanner. Gitu. Berikutnya, poin B, itu kita isi dengan output device. Tinggal kita ketikkan output device. Kita tekan enter. Nah, seandainya nanti poin C akan kita pakai, maka kita harus tempatkan lagi kursor di ujung baris yang atas, lalu tekan enter, lalu tekan backspace. Lalu kita masukkan balance lagi. Tapi karena di bawah poin B ini tidak ada lagi poin, jadi habis sampai poin B, maka saya ulang dari sini. Ketika kita tekan, sesudah kita tekan enter, kita tinggal tekan tombol backspace untuk menghapus penomorannya. Berikutnya, nah kebetulan karena poin yang ini sama dengan yang di atas, jadi kita menggunakan balance, maka kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Jadi kita klik pada poin yang pertama di sini poin mouse, kemudian kita klik format painter yang gambar kuas, lalu klik di sini di baris yang ini. Nah, sehingga nanti akan muncul balance yang sama. Jadi fungsi dari format painter ini adalah untuk mengcopy format yang sebelumnya diklik. Jadi kalau sebelumnya saya klik baris ini, berarti saya akan mengcopy format baris ini, bukan mengcopy teksnya ya, tapi mengcopy format. Kalau misalnya saya klik dari sini hardware, kemudian klik format painter, kemudian klik di sini, maka dia akan menjadi nomor 2 gitu ya. Saya undo lagi. Nah, karena saya tadi kliknya di poin ini, maka ketika klik format painter diterapkan di sini, maka akan mencontoh yang pertama tadi saya klik gitu ya. Oke, kita tinggal lanjutkan. Monitor, printer, LCD, projector. Nah, gitu. Ke bawahnya nggak usah kita enter lagi, karena kalau kita enter dia akan memunculkan balance gitu ya. Tapi misalnya seandainya kita butuh jarak antara poin ini dengan nomor 2, maka bisa kita tekan enter lalu kita tekan backspace gitu ya. Tapi kalau sekiranya kita tidak butuh jarak spasi antara poin ini dengan nomor 2, maka tidak usah kita enter. Berikutnya tinggal kita lanjutkan, poin 2 adalah software. Tulis software, kemudian enter. Nah, karena nomor 3 kan brainware, tapi di bawah software itu ada poin lagi, operating system dan application software. Maka kita klik di atas, di ujung dari baris yang atas, baris yang software, kemudian tekan enter, tekan backspace pada keyboard. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan poin yang berikutnya atau subpoinnya ya. Di sini kan operating system. Nah, kita bisa mengetikkan secara sama dengan langkah yang tadi ya. Jadi kita masukkan balance and numbering dari sini, kemudian kita geser lagi, kemudian kita ketikkan dan seterusnya ya. Nah, ada juga cara yang lebih cepat, yaitu cara yang sama dengan waktu kita membuat balance tadi yang ini ya. Jadi kita format painter dari sini, kemudian terapkan di sini. Ini juga sama. Jadi kita format painter dari sini, dari atas, dari sini. Ini kan poinnya kan ABC juga ya. Ini A, B, kemudian ini juga A, B. Berarti kita simpan di baris yang ini, baris yang poin A, lalu klik format painter, lalu klik di sini. Maka dia akan langsung membuat penomoran otomatis. Karena di sini A dan di sini B, maka di sini munculnya C. Agar penomorannya mulai lagi dari A, maka klik kanan pada baris ini, klik kanan, kemudian restart at A. Itu. Maka dia akan kembali ke poin A. Gitu ya. Jadi tergantung teman-teman, kalau enaknya menggunakan format painter silahkan. Kalau enaknya langsung mengetikkan numbering seperti tadi, silahkan. Gitu ya intinya. Untuk meluruskan tinggal kita geser-geser first line indent dengan hanging indent. Gitu ya. Kita lanjutkan. Operating system, enter. Nah, karena di bawah operating system ini ada poin lagi, maka kita tinggal klik di akhir baris operating system, tekan lagi enter, tekan backspace, baru kita masukkan penomorannya. Karena di atas belum ada penomoran yang sama dengan ini, maka kita harus buat dari awal, dari sini ya, tanda panahnya, lalu kita klik bentuk penomorannya yang ini. Seperti tadi, tinggal kita luruskan first line indentnya.
Saya luruskan sambil tekan Alt ya. Nah, sampai sini. Lalu hanging indentnya saya geser sampai sini. Kita masukkan Windows, enter, Linux, enter, FreeBSD, enter, Macintosh. Oke. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada application software, tinggal kita klik di sini. Jadi jangan enter ya, tapi cukup klik di sini, lalu tulis. Nah, berikutnya tinggal kita enter. Nah, karena di bawah poin B ini nanti tidak ada poin C, ini kan kita tidak membutuhkan poin C, berarti ini cukup kita tekan backspace untuk menghapus penomorannya. Jadi untuk menghapus poin C-nya, lalu kita buat format yang sama dengan yang atas. Ya. Jadi bisa kita klik dari sini, kemudian pilih penomorannya, atau kalau mau cara yang lebih cepat, gunakan format painter. Jadi kita klik di sini di format di baris yang ini yang akan kita contoh. Jadi yang akan kita jadikan contoh itu diklik. Terserah mau di akhir baris, di awal baris, yang penting kursornya ada di baris itu. Kemudian kita klik format painter, lalu kita klik di baris yang akan kita terapkan ya. Klik. Nah, seperti ini. Munculnya nomor 5 karena akhir baris yang atas itu nomor 4. Agar kembali ke nomor 1, klik kanan di sini. Lalu restart at 1. Dia geser ke sebelah kanan, tinggal kita geser lagi ke sebelah kiri. Sambil tekan Alt. Ini geser lagi. Up. Baru ketikan ya. Lalu Mozilla Firefox dan Winamp. Oke, selesai. Di bawah angka 3, di bawah poin 3 ini tidak ada lagi poin. Jadi kita langsung lanjut ke Brainware. Jadi kita tinggal klik, baru tulis Brainware. Udah, selesai. Gitu ya. Intinya jadi kalau kita menggunakan penomoran yang misalnya setelah angka 3 itu kan kalau di enter kan muncul 4. Nah, kalau angka 4-nya nanti kita akan butuhkan, kemudian di setelah angka 3 ini ada penomoran atau ada teks lagi, sebaiknya simpan dulu kursor di akhir baris 3, lalu enter, lalu backspace, baru kita ketikkan apa gitu. Nah, itu kan nomor 4-nya tetap ada di bawah. Nomor 4 tinggal kita lanjutkan gitu. Itu maksudnya ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di channel